Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Jumpa lagi dengan saya, Romo Yakobus Mboe dari Gereja Ortodok Indonesia, hierarkis Metropolis Kudus Sydney dan Oceania dari Gereja Ortodok Yunani Sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kembali saya akan menyampaikan renungan singkat. Hari ini renungan singkat akan diambil dari surat Rasul Paulus kepada gereja di Kolose, pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku semua, di dalam surat-surat penggembalaannya Rasul Paulus kepada gereja-gereja di wilayah pelayanannya, Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaat untuk selalu tekun berdoa. Demikian juga dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ini. Rasul Paulus mengharapkan agar jemaat di Kolose tekun dalam doa dan mendoakan dia serta para rasul lainnya dalam pemberitaan Injil. Jadi perhatikan, Rasul Paulus di sini bukan meminta agar didoakan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk pekerjaan yang sedang dijalankannya, yaitu pemberitaan Injil. Demikian juga Bapak Ibu, hendaknya kita semua juga harus tekun dalam doa. Ya, walaupun dalam doa-doa kita ada kalanya sepertinya tidak ada jawaban. Kita sudah lama berdoa, mungkin kita ada pergumulan dan sepertinya doa kita ini tidak ada jawabannya, belum dijawab Tuhan. Nah, pada saat kita mengalami hal yang seperti itu, yang seolah-olah doa kita ini tidak didengar Tuhan, doa kita ini tidak dikabulkan Tuhan, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, solusinya bukanlah kita kemudian marah kepada Tuhan dan berhenti untuk berdoa, tetapi justru solusinya yang harus kita lakukan adalah terus berdoa. Dan yang sangat penting adalah kita bukan hanya mendoakan untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan pribadi kita, tetapi kita juga harus mendoakan pekerjaan pemberitaan Injil. Baik itu yang dilakukan oleh gereja, oleh para romo, oleh para klerus atau rohaniwan, tetapi juga penginjilan yang dilakukan oleh umat awam. Dan juga Bapak Ibu juga harus juga mendoakan supaya diri kita, kehidupan kita ini juga menjadi suatu surat yang terbuka, suatu pemberitaan tentang kasih Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kita pun juga menerima belas kasihan dari Kristus, sehingga mereka beroleh keselamatan. Jadi dalam hal berdoa, seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita pun juga harus tekun dalam doa. Tetapi yang terutama, doa bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi berdoa untuk kepentingan pemberitaan Injil. Baik itu yang dilakukan dengan cara proklamasi atau memberitakan, maupun dengan cara presensi atau kehadiran. Ya, mungkin kita tidak punya kemampuan untuk memberitakan Injil dengan secara verbal, dengan kata-kata. Tetapi dengan kehidupan kita, kehadiran kita, itu juga menjadi suatu pemberitaan Injil, sehingga orang-orang di sekitar kita pun bisa
memperoleh belas kasihan dari Tuhan, sehingga mereka bisa juga mendapatkan keselamatan melalui kehidupan kita. Dan bila melalui kehadiran kita di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam lingkungan kantor mungkin, itu bisa menjadi suatu pembeda, di mana kehadiran kita ini membawa damai sejahtera, di mana kehadiran kita ini orang merasakan anugerah Tuhan, merasakan kasih Tuhan, maka kehadiran kita pun itu juga menjadi suatu pemberitaan Injil. Jadi sekali lagi, mari kita doa, terus berdoa, mari kita bertekun dalam doa, dan berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.